Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ungkapan bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. Namun kita tetap harus berikhtiar dan berusaha agar rezeki lancar. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan agar rezeki kita tetap lancar dan berkah. Di antaranya, yang pertama, istiqomah dalam menjalankan sholat tahajud. Kita tahu bahwa sholat tahajud merupakan amalan yang baik yang akan membuka pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam waktu tersebut, doa-doa yang dipanjatkan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudah dikabulkan olehnya. Amalan yang kedua yaitu memperbanyak membaca istighfar. Selain kita bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud, bacaan istighfar juga bisa kita amalkan. Yang mana bacaan istighfar ini adalah amalan yang perlu dilaksanakan dan diperbanyak oleh kita. Adapun bacaan istighfar yang paling diutamakan adalah membaca Sayyidul Istighfar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa orang yang membaca Sayyidul Istighfar, kemudian di malam harinya dia meninggal, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, tak hanya itu, amalan memperbanyak istighfar ini juga bisa memberikan kita ketenangan dalam batin kita ketika kita bekerja, sehingga kita terhindar dari kesalahan yang mengakibatkan pemecatan. Kita bisa lebih hati-hati bekerja dengan tenang dan meningkatkan konsentrasi untuk kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas bekerja kita. Yang ketiga, amalan yang perlu diperhatikan agar rezeki kita menjadi lancar, yaitu senantiasa memberi kepada orang lain atau bersedekah. Di mana dan kapanpun kita berada, besar atau kecil pun sedekah yang kita keluarkan untuk orang fakir, miskin, atau anak yatim, itu tidak akan dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang menjadi perhatian khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keikhlasan yang terdapat dalam diri kita dan rasa senang kita ketika kita melakukan sedekah. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan rezeki kita, karena kita senang dalam bersedekah, memberi orang lain, kepada fakir, miskin, yatim piatu, dan sebagainya. Amalan yang keempat yang perlu kita perhatikan adalah memperbanyak berzikir kepada Allah. Memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu siang, pagi, dan petang, meskipun sekedar
hanya membaca surat Al-Ikhlas saja secara berulang-ulang, itu juga termasuk zikir kepada Allah. Dan amalan ini akan mempermudah kita berpikir positif, sehingga kita pun tidak akan kekeringan ide dalam berinovasi bisnis. Kalau sudah begitu, rezeki dengan mudah akan menghampiri kita, karena kita tak pernah menyerah dalam menggapainya. Sahabat beriman, itulah di antara paparan-paparan singkat tentang amalan agar rezeki kita lancar. Semoga kita pun dimudahkan mendapatkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan menonton video ini menjadikan kita lebih istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.